Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hida Siti Fatimah dengan NIM 12592200087. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Syariah. Saya berasal dari kelas 2C. Saya akan memenuhi tugas pengantar manajemen. Nah guys, kalian pernah kepikiran gak sih betapa ribetnya nyatuin semua kepala, semua pikiran dari berbagai jurusan-jurusan dalam satu kelompok KKN. Nah, kebetulan kakak saya sebagai ketua kelompok dari KKN. Nah, saya akan mewawancarainya dengan metode POAC, Planning, Organizing, and Controlling. Simak ya dengan baik. Oke. Jadi kan sebelumnya tahun kemarin pernah menjadi ketua KKN. Di mana? Kemarin kelompok kami KKN di Sumedang. Di situ saya sebagai ketuanya. Lanjut aja ya ke pertanyaan. Bagaimana sih kalau cara merancang program kerja supaya efektif? Nah, apakah itu berdasarkan survei langsung ke lapangannya atau berdasarkan hasil diskusi sama anggota? Tentunya ketika kami merancang satu program kerja itu, ya yang menjadi dasarnya tidak dari survei lapangan, tidak dari hasil diskusi, melainkan kedua itu saling bergantungan. Karena pada survei lapangan di sini kita sangat membutuhkan data yang nyata, seperti contohnya bisa ada apa masalah yang sebenarnya terjadi, kemudian orang ataupun objek siapa aja yang nantinya akan berdampak, kemudian seberapa besar nanti urgensi yang akan dibuat, kemudian kebiasaan apa saja yang senantiasa masyarakat lakukan. Ini seperti itu jawabannya pertama. Berarti survei dulu lapangan baru didiskusiin gitu. Ya seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Pasti kan kalau KKN itu beda-beda anggota, beda-beda jurusan juga. Nah, gimana cara membagi divisi atau tugas-tugasnya supaya setiap orang itu sama dengan porsinya masing-masing gitu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Tentunya ketika nantinya kita membagi suatu job desk ataupun program kerja yang dapat sesuai dengan jurusannya masing-masing, tentunya kita harus memiliki kedekatan emosional antara satu dengan lain, karena dasarnya ketika nanti di lapangan itu ataupun ketika pertemuan itu kita masih membutuhkan proses untuk kedekatan kerja tim gitu, artinya kekompakan. Nah di sini saya akan memetakan dulu program kerja yang nantinya akan diusung, kemudian untuk menyesuaikan dengan jurusan yang diminati, seperti nantinya kan disesuaikan dengan perencanaan ataupun konsep, kemudian nanti ada yang menjadi operasi di lapangan, kemudian ada pun keuangan, bidang keuangan ataupun kebendaharaan, kemudian ada bidang publikasi ataupun media, dokumentasi, kemudian yang terakhir yaitu evaluasi. Seperti itu. Oh, berarti berdasarkan jurusan ya, kalau ekonomi berarti tentang bendahara gitu ya, supaya lebih fleksibel dan lebih terkontrol, karena kan untuk job desk ini disesuaikan dengan minat serta pengalaman yang nantinya menjadi wawasan yang lebih dimudahkan untuk didapat, seperti itu. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Nah kan pasti dalam organisasi ya kelompok KKN itu pasti ada aja lah perbedaan pendapat gitu. Nah bagaimana cara AA menengahi atau mengontrol konflik itu biar kelompok kita tetap solid gitu?
Baik, saya menjawab pertanyaan ketiga, tentunya menjadi seseorang pemimpin ataupun ketua itu sangatlah dikatakan berat. Ya mungkin bisa jadi, soalnya kan ketika menjadi seorang pemimpin ataupun ketua itu tentu harus memiliki jawaban ataupun ketok palu yang sesuai dengan bawahannya, artinya dapat memiliki keputusan yang pas. Nah, jika terjadi konflik seperti yang tadi pertanyaan dilontarkan itu, mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika konflik itu akan memecah gitu ya. Yang pertama itu kita harus mengubah cara sudut pandang terhadap satu sama lainnya gitu. Kemudian resiko juga dapat dilihat lebih awal. Kemudian nanti ketika kita sudah melihat apa yang akan terjadi, nantinya solusi dapat kita putuskan gitu. Intinya ketika terjadi masalah seperti yang tadi, yang pertama itu kita harus mendengarkan dulu, jangan langsung memberikan putusan. Artinya saat ada yang tidak setuju, nah kita jangan langsung memberi keputusan memilih yang pro ataupun memilih yang kontra, akan tetapi biarkanlah dia menjelaskan terlebih dahulu. Kemudian kita harus menanyakan apa alasan melontarkan ataupun memberikan jawaban yang seperti itu, ataupun opini yang dilontarkan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu caranya tarik kembali lah tujuan utama kita usung, tujuan utama KKN. Kadang debat hal sekecil pun dapat menjadi lebih besar. Nah, kita rujuklah ataupun kita tarik kembali gitu, apakah tujuan program ini mau dibawa kemana gitu, opsi yang lebih realistis di lapangan seperti apa, mana yang paling bermanfaat masyarakat. Nah, kita membalikan fakta agar permasalahan tersebut dapat cepat hilang, karena kan kita tujuannya untuk KKN. Seperti itu yang saya bukan kurang lebih, mohon maaf. Baik sekali, jawabannya sangat rinci. Terima kasih ya udah mengganggu waktunya. Baik, terima kasih. Oke guys, segitu aja ya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.